Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Tepuk apa kabar? Baik, baik. Sehat, sehat. Cerdas, cerdas. Jaya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita disebut sebelum ke pembelajaran semuanya hadir kan? Hadir kan? Sebelum acara dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kita harus melaksanakan ataupun berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pagi ini siapa yang akan memimpin doa untuk kegiatan hari ini? Siapa? Ayo acungkan tangan. Nah, ya, sambil berdiri, Nara. Yang berdiri. Yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk. Seperti terlihat di papan tulis di proyektor, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang bernama coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan bahasa sekarang adalah AI. Di sini ada yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyambut era globalisasi yang sekarang kita jalani, banyak sekali macam-macam kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita. Contohnya di rumah kita memiliki yang namanya gawai ataupun gadget ataupun yang disebut dengan handphone. Kita bisa melihat berbagai kecerdasan buatan yang dibuat khusus untuk membantu pekerjaan kita agar lebih mudah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang definisi dari coding itu sendiri dan kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu definisi coding, di mana dalam keseharian kita coding disebut juga dengan istilah bahasa ataupun pemberi perintah kepada komputer. Dengan kata lain, coding diartikan sebagai bahasa untuk memberikan perintah kepada komputer ataupun yang lainnya. Jadi si coding hanya akan menuruti perintah saja. Kalau disuruh maju dia akan maju, kalau disuruh mundur dia akan mundur. Sebagai contoh, kita akan melihat sebuah robot ataupun permainan di sini ada Blockly. Sudah pernah melihat permainan seperti ini? Belum. Ya, ini namanya Blockly game.
memajukan, memundurkan ataupun membelokkan. Anggap saja yang berdiri ini adalah robot dan ini adalah tujuan si robot tersebut. Nah, di sini ada yang namanya perintah. Ini perintah. Nah, ini perintah. Perintahnya tergantung kita. Ini adalah robotnya dan ini adalah tujuannya. Kalau tujuannya sedikit, maka perintahnya juga akan sedikit. Tapi semakin banyak, semakin jauh tujuannya, maka si robot tersebut akan semakin banyak yang diperintahkan. Contoh, kita akan move forward, berarti berjalan. Kita jalankan programnya di sini. Dia akan maju, cuma majunya hanya satu langkah. Kita reset ulang. Kita tambahkan perintahnya menjadi dua kali maju. Kita jalankan. Kan dia akan sampai. Terus ke level selanjutnya, ini sebagai contoh saja ya. Ada beloknya ya. Jadi bagaimana untuk perintahnya? Maju, Belok kiri lurus. satu langkah, belok kiri, maju satu langkah, belok kanan, maju satu langkah. Susun perintahnya. Ini maju satu langkah, lalu belok kiri, lalu maju lagi satu langkah, lalu belok kanan, lalu maju lagi. Kita sampai. Bagaimana kalau perintahnya tidak sesuai? Kalau perintahnya tidak benar? Nah, lihat ini. Di sini ada repeat until do. Maksudnya berjalan secara terus menerus sampai mentok gitu ya. Kalau ini ada berjalan satu langkah. Ini tadi seberapa langkah? Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5. Tapi di sini kita hanya mempunyai 4 langkah, sedangkan ini 5 langkah. Tidak bisa. Coba 1 langkah, 2 langkah. Nah, cuma 2 langkah saja sudah tidak muat. Kita masukkan perintahnya. Nah, cuman sampai di sini, tidak bisa sampai ke tujuan. Jadi perintahnya salah. Coba di reset. Nah, kita repeat until. Kita jalankan. Nah, si robot akan terus berjalan sampai ke tujuan. Maju. Nah, ini banyak ya. Gimana? Dari sini. Terus 1 langkah. Terus belok kiri. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Belok lagi kiri. Bisa tidak? Kan di sini hanya mempunyai you have 4 block left. Hanya memiliki 4 kali perubahan. Hanya itu sudah banyak. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, jalan. Ada di sini repeat until. Nih. Mau berjalan dulu, lalu left kiri, move again, move lagi, berjalan lagi, lalu belok kanan. Nah, kita repeat until. Coba jalankan. Jalan ke? Sampai ke tujuan.
sebagai bahan dan lebih banyak terusnya gamenya berkembang tingkat kesulitan yang paling mudah, sedang, dan nanti akan mungkin di game yang beberapa akan semakin sulit. Udah ya. Nah, itu adalah definisi si coding. Jadi seperti robot yang tadi, itu adalah perintah coding, kode. Jadi si robot tersebut tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa menentukan langkahnya sendiri. Berbeda lagi dengan definisi yang kedua, yaitu kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial atau AI-nya, nah, dari AI ini, AI itu anak artifisial, intelijensi, intelijensi teh, pikiran, kecerdasan. Kalau artifisial, buatan. Definisi kecerdasan artifisial yaitu teknologi yang membuat komputer bisa belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti layaknya manusia. Jadi dengan kata lain bisa disebutkan adalah otaknya komputer. Jadi dia juga bisa berpikir sendiri. Lebih lanjut lagi, apa itu AI? Kita tidak membicarakan lagi kecerdasan artifisial, yang lebih dominan adalah AI. Apa itu AI? Nah, ini artificial intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat suatu keputusan. Nah, penerapan AI itu di bidang apa saja? Yang pertama, bidang kesehatan. Digunakan untuk apa? Mendiagnosis penyakit dalam, penyakit luar bisa diagnosis, operasi, sehingga si operasi tersebut bisa presisi atau akurat. Yang kedua, di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital. Tentunya kita harus mengikuti zaman yang sedang berkembang. Kita tidak bisa seperti kembali ke zaman dulu. Zaman dulu tidak ada komputer, tidak ada kendaraan. Sekarang kita sudah berkembang menuju ke arah kemajuan. Bahkan mungkin nanti sekarang kita masih bisa melihat hewan-hewan purbakala yang masih ada. Nanti kalau tahun 2100 atau 2150 mungkin hewan-hewan tersebut sudah tidak ada dan digantikan dengan keberadaan AI. Seperti sekarang Jurassic Park, kita bisa menontonnya seakan-akan kita bisa pergi ke masa lalu, padahal itu adalah kecerdasan buatan komputer. Jadi seolah-olah robot-robot tersebut bisa bersuara, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di bidang transportasi, tadi mobil otonom dan navigasi cerdas. Bahkan sekarang ada mobil yang tidak memakai sopir. Kayak mobil berjalan, kayak supiran. Kita series kucing, bukan hantu, tapi yang menggerakkannya adalah kontrol yang ada di mobil. Dia bergerak sesuai yang kita perintahkan. Misalkan Sandy mau ke Jakarta, dia akan mencari jalan terbaik untuk ke Jakarta. Misalkan jalan Monojaya,
Yang keempat di bidang bisnis. Nah, di bidang bisnis layanan otomatis dan analisis konsumen. Sekarang sudah ada GoFood, GoCar. Apa itu GoFood? Apa itu GoCar? Gojek. Nah, yang familiar kita Gojek ya. Kita menggunakan sistem online, manggil tukang ojek. Ya. Kalau kita di sini masih ke pangkalan ojek, mang nggak ada ojek, kajamuku. Tapi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi ojek. Ya. Kita tidak mencari ojek si tukang ojek tersebut ke pangkalannya, tapi si tukang ojek tersebut yang datang ke kita yang print ya. Jadi akan lebih banyak waktu kita tidak terbuang untuk pergi ke tukang ojek dan lain sebagainya. Kemudian tantangannya dan resikonya adanya AI. Yang pertama pasti pengangguran teknologi. Kenapa? Tadi Bapak sudah bilang kalau kita melek internet, kita bisa menjajaki zaman, punya HP kita pakai, aplikasinya kita pakai, kita tidak ketinggalan zaman. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan ketinggalan. Bahkan sekarang ya, pekerjaan banyak dihasilkan dari AI. Buat video menarik ya. Banyak, nanti Bapak contohkan video-video, misalkan Bapak juga buat ya, ya. Termasuk Bapak membuat nyanyian lagu. Itu resikonya. Yang pertama tadi pengangguran karena tidak memiliki teknologi, nganggur namanya teknologi pirang. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Keamanan data itu tidak terjamin, banyak pinjaman online. Jadi berhati-hati dalam menggunakan AI. Bisa disalahgunakan. Nunamutna batur, anu rugina nu ditewakeun urang. Misalkan Sandy punya KTP, terus ditambut Kunatan, pinjaman online 200 juta misalkan ya. Nagihna ka saha? Sandy. Natano waktu tahu. Ngomongin Natan, cerita dina, itu apa-apa. Biar diskriminasi algoritma. Nah, di sini ada yang namanya algoritma, belum kita sebut nanti. Kita belajar dalam yang selanjutnya dari belajar komputasional. Dan yang terakhir yang pastinya adalah ketergantungan teknologi. Banyak di warung-warung sekarang yang banyak menggunakan mesin yang namanya kalkulator. Tidak berpikir dengan otaknya, tapi mengandalkan kalkulator. Di suatu saat misalkan kalkulatornya mati, maka dia akan kecanduan kalkulator tersebut. Kalau tidak ada kalkulator, dia tidak bisa menjumlahkan, mengurangi dan lain sebagainya. Tetap di HP oke, hanya kalkulator ya. Nah, itu adalah dampak atau tantangan resiko yang kita hadapi kalau kita menggunakan Nah, apa perbedaan dari coding dan kecerdasan artifisial? Coding dengan AI itu apa bedanya? Yang pertama, coding adalah hanya melakukan sesuai perintah yang kita buat coding. Kalau AI
bisa belajar sendiri dari data lalu mengambil keputusan. Contohnya kita dari WA saja kita punya yang namanya asisten pribadi bernama Meta. Kita tanya si Meta, Meta sedang apa? Pasti dia akan jawab, Meta kalau di Tasikmalaya di mana tempat jualan sepatu yang bagus, pasti nanti diarahkan dan lain sebagainya. Dia bukan manusia tapi dia berpikir, dia akan menjawab apa yang kita tanyakan. Nah di sini Bapak sebagai contoh akan memperlihatkan hasil-hasil dari AI. Ini hasil dari AI. Nah, aslinya seperti itu. Kemudian nih, yang waktu kita perpisahan, itu adalah foto. Ada lagi, nah. Itu dari foto kita bisa menjadi sebuah video berkat AI. Ada lagi. Nah, ini. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, semua mati dulu dari SD belajar sejarah. Rumah AB mukanya kayak Sekarang kita bisa membuat video lucu untuk bahan kita coba dan sebagainya. Ada lagi ini. Nah. Masih video awal kita ya. Bahkan bisa. Mau jadi pertama bisa. Bahkan dalam kita bisa membuat sebuah lagu.
suara AI. Tapi kata-katanya dari Bapak ini dari Sandy gitu ya. Apa perbedaan manusia dengan kecerdasan buatan atau AI? Nah, kita pasti akan punya pertanyaan seperti itu. Apa yang menjadi perbedaan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan atau AI? Yang pertama kita lihat dari sumber kecerdasannya. Manusia lahir dengan potensi otak, berkembang lewat pengalaman, kemudian belajar, memiliki emosi dan interaksi sosial. Kalau si AI dibuat dan diprogram oleh manusia belajar dari data dan algoritma. Jadi si AI mah kalau datanya banyak dia akan pintar. Semakin banyak semakin pintar. Tapi kalau kita belajar dan terus belajar. Yang kedua dari cara belajarnya, manusia bisa belajar dari pengalaman, intuisi, emosi, bahkan kesalahan. Nah, oleh karena itu AI dan otak manusia itu berbeda. Karena kita senantiasa punya salah dan kita belajar dari kesalahan. Kalau si AI kesalahannya sangat minim, kecuali salah perintah dia akan salah data dia akan salah. Kalau manusia banyak kesalahannya bisa dari faktor lupa, bisa dari faktor apa saja ya. Si AI hanya bisa belajar dari data yang diberikan. Kalau data yang diberikannya banyak, yang dikumpulkannya banyak, maka si AI akan semakin pintar. Tapi kalau datanya sedikit, dia juga akan salah. Ya. Yang ketiga, fleksibilitas. Manusia mampu berpikir kreatif, berimajinasi, dan beradaptasi di situasi baru. Nah, biasanya si AI hanya ahli di bidang tertentu. Misalkan AI catur, dia akan jago catur. Tidak bisa dia untuk memasak. Kalau manusia masak bisa, catur bisa, voli bisa, bermain bola bisa, dan lain sebagainya. Yang keempat yang tidak dimiliki adalah emosi dan nilai. AI tidak memiliki emosi asli. Kalaupun terlihat berempati, itu hasil program atau simulasi. Contoh, Meta apa kabar? Baik. Meta saya sedang sedih. Lalu si Meta akan menjawab,
kita juga ikut sedih dan lain sebagainya menghibur kita. Nah, itu adalah kecerdasan buatan, kecerdasan dari empatinya disimulasikan, ditanamkan. Jadi dia berempati terhadap pembicaranya atau lawan katanya. Kalau manusia punya perasaan, empati, nilai, moral, dan etika. Kalau si AI tidak bisa, dia tidak memiliki etika dan lain sebagainya, itu kelemahannya. Yang kedua adalah kesadaran manusia, sadar diri, tahu dirinya hidup dan punya tujuan. Kalau si AI hanya punya perintah dan menjalankan perintah saja, tidak punya kesadaran diri. Nah, kesimpulannya manusia itu kreatif, fleksibel, punya perasaan dan kesadaran. Sedangkan si AI cepat, akurat, bisa olah data yang besar, tapi terbatas pada program dan data yang diberikan manusia. Karena itu maka disebut kecerdasan buatan. Jadi buatan manusia. Kalau manusia buatan siapa? Buatan itu jualan otak manusia ya. Nah, kita berlanjut ke berpikir komputasional. Nah, setelah kita memahami tadi diberikan contoh-contoh tentang penggunaan AI, kita mestinya berpikir komputasional. Apa itu pengertiannya? Apa itu yang dinamakan berpikir komputasional? Yaitu berpikir yang digunakan, cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, sistematis, seperti gaya komputer atau cara kerja komputer. Kalau kita misalkan ingin membuat teh manis yang enak, misalkan aturannya, algoritmanya apa saja, bahan-bahannya harus kita siapkan. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama harus ada tehnya, kedua gulanya, yang ketiga air panasnya, yang keempat cangkirnya atau gelasnya. Urutan pembuatannya bisa dimulai dari menyiapkan wadah atau cangkir, kemudian masukkan apa? Gula dulu, teh dulu. Masukkan gula boleh, atau seduh dengan air panas. Kita aduk sambil memberikan atau menambahkan gula secukupnya. Lalu kita cobain sudah mencapai manisnya atau masih kurang. Kalau masih kurang tambahkan. Jadi selesai. Kalau selesai bisa dihidap. Itu menurut algoritma, ada aturannya. Kalau misalkan kita ingin membuat kopi tapi tidak ada kopinya, itu tidak akan terjadi. Ataupun salah. Kalau kita mau makan misalnya, ada makanan, ada nasi, ada lauk pauk, tapi kita salah, bukan ke mulut kita, tapi ke hidung kita masukkan. Bukan. Nah, ada yang namanya algoritma, ada langkah-langkahnya. Kalau tepat, maka hasilnya akan baik.
Nah, manfaatnya kalau kita berpikir komputasional, yang pertama bisa memecahkan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Kemudian menemukan pola yang sama dari suatu permasalahan dan kita bisa memecahkannya menurut pola tersebut. Membuat solusi yang tidak digunakan berulang kali. Nah, komponennya ada 4. Yang pertama decomposition atau pemecahan masalah, membagi masalah besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah